melaksanakan peraturan-peraturan itu terhadap siapapun yang akan menjadi kandidat-kandidat calon presiden dan wakil presiden. Misalnya wali kota, ya dia kan mesti ada izin atasannya. Nah, izin itu udah ada apa belum, kan gitu. Kenapa kalau misalnya bupati-bupati yang lain gubernur di PLT kan, nah tapi kemudian wali kota Solo tidak di PLT kan misalnya kan. Nah, ini kan menimbulkan jealousy, kecemburuan. Jadi presiden Republik Indonesia mesti tegas seperti ini. Dia harus kasih contoh. Jadi menteri-menterinya yang masih duduk itu, ya nggak usah berretorika, ya udah nggak usah rangkap jabatan, kemudian menyatakan mundur sebagai menteri, atau presiden dengan tegas untuk memberhentikan mereka. Nah, jadi sebetulnya kalau presiden Indonesia ini, Joko Widodo itu mau konsisten dia menegakkan undang-undang, menegakkan peraturan-peraturan, dan untuk efektivitas terselenggaranya pemerintahan itu, ya, maka presiden harus segera mengganti semua menteri-menteri atau pejabat-pejabat publik yang masih duduk dalam jabatannya, tapi dia mencalonkan diri sebagai calon presiden, wakil presiden. Ini kalau kita ingin menjadi bangsa Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Ada perkembangan menarik situasi politik jelang pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum sudah mengesahkan bahwa sudah memberikan nomor pasangan capres-cawapres. Menariknya, dari ketiga pasangan ini ada 4 orang yang ternyata masih menduduki jabatan publik. Pasangan Ganjar dan Pak Mahfud masih menjadi Menko Polhukam. Begitu juga Pak Prabowo masih Menhan yang berpasangan dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan pasangan nomor 1 juga seperti itu. Pak Anies berpasangan dengan Wakil Ketua DPR kita Muhaimin Iskandar. Kita ingin coba membincangkannya. Ada apa kira-kira di balik fenomena ini, dan apa implikasi yang kemungkinan terjadi. Bersama kita sudah hadir Bang Kaban, Wakil Ketua Majelis Suro dari Partai Umat. Kemudian ada Associate Profesor Dr. T.B. Masal Jafar, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Nasional. Bang Kaban, ini menarik kalau kita lihat pemilu 2019, ada katakanlah semacam langkah konversi politik yang menarik. Waktu itu Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI, mundur karena beliau memutuskan berpasangan dengan Pak Prabowo sebagai calon Wakil Presiden. Nah, ternyata di pemilu 2024 semua pasangan Pilpres faktanya tidak mau mundur dari jabatan publik. Kira-kira ada apa yang dibaliknya ini? Ya, terima kasih Bung Wadi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ada Profesor T.B. Masal Jafar nih. Jadi rangkap jabatan bagi calon-calon presiden atau wakil presiden ini adalah satu contoh tidak menarik. Satu contoh tidak menarik? Tidak menarik. Ya. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah berposisi mencalonkan diri sebagai calon presiden atau sebagai wakil presiden, maka posisinya itu adalah negarawan. Ya, dia menjadi negarawan. Jadi seorang pemimpin yang dia betul-betul total pengabdiannya, seluruh waktu yang dia miliki tersita adalah untuk kepentingan negara. Termasuk dalam pencalonan presiden, ya, presiden ya. Ya, makanya saya bilang bahwasanya ketika seseorang itu sudah tampil menjadi calon presiden atau wakil presiden, maka dia harus menjadi negarawan.
Ya, seluruh dirinya, seluruh pengabdian hidupnya adalah apa yang terbaik untuk negara dan bangsa ini. Nah, standar, ya, standar kebaikan bernegara dan berbangsa itu adalah melaksanakan amanat undang-undang. Jadi melaksanakan perintah undang-undang. Itulah, karena ketika dia menjadi negarawan itu, dia betul-betul memang rakyat itu betul-betul bisa menikmati kehadiran seorang pemimpin. Tapi kan masih bisa beralasan. Alasannya kan menurut aturan itu hanya cuti kampanye saja untuk pejabat publik. Menurut Pak Gun sebentar. Tadi saya mengatakan bahwa ketika seseorang itu sudah, ya, menampilkan diri untuk menjadi seorang presiden, calon presiden, dia kualitasnya, kapasitasnya adalah makomnya itu negarawan. Ya. Dia negarawan. Jadi dia memang sudah menjadi satu figur, satu sosok yang memang untuk kepentingan negara dan bangsa. Kepentingan negara dan bangsa itu standarnya adalah apa kata undang-undang. Nah, persoalan rangkap jabatan, saya kira ini menyangkut masalah moral, ya, masalah etik, masalah etika. Ya, kalau kita bicara, saya kira ini sudah, kalau saya menilainya adalah dari amanat undang-undang itu supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Karena jabatan itu, ya, walaupun dikatakan cuti kampanye dan sebagainya, itu tetap melekat. Ya, jadi fasilitas, ya, fasilitas dan kemudian respon aparat itu adalah karena masih melekat dengan jabatan. Toh, ketika seseorang itu sudah dia dideklar, ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden atau presiden, dia juga tetap mendapat difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya untuk apa? Ya, untuk apa bertahan, berretorika dengan berbagai macam alasan untuk melekat dengan jabatan? Nah, ketika nanti misalnya seorang calon presiden, kandidat presiden berpidato, saya akan tegakkan hukum, saya akan tegakkan peraturan perundang-undangan. Loh, urusan rangkap jabatan aja tidak diselesaikan. Tidak memberi contoh. Nah, jadi pemimpin itu harus memberi contoh kepada rakyat, kepada masyarakat. Jadi sekecil apapun, ya, fasilitas itu pasti ada. Nah, kita kan kadang-kadang menganggap enteng, menganggap remeh fasilitas-fasilitas itu. Padahal prinsipnya adalah tidak memanfaatkan fasilitas terkecuali memang disiapkan oleh negara. Nah, itu kalau saya melihatnya. Oleh karena itu maka, ya, sebaiknya presiden nih, ya. Jadi kalau saya berpikir bahwa presidenlah yang harus dengan tegas, ya, melaksanakan peraturan-peraturan itu terhadap siapapun yang akan menjadi kandidat-kandidat calon presiden dan wakil presiden. Misalnya wali kota, ya, dia kan mesti ada izin atasannya. Nah, izin itu udah ada apa belum, kan gitu. Kenapa kalau misalnya bupati-bupati yang lain pernah di PLT-kan, nah, tapi kemudian wali kota Solo tidak di PLT-kan misalnya, kan? Nah, ini kan menimbulkan jealousy, kecemburuan. Jadi presiden, ya, Presiden Republik Indonesia mesti tegas seperti ini. Dia harus kasih contoh. Jadi menteri-menterinya yang masih duduk itu, ya, nggak usah berretorika, ya udah, nggak usah rangkap jabatan, kemudian menyatakan mundur sebagai menteri, atau presiden dengan tegas untuk memberhentikan mereka. Nah, jadi sebetulnya kalau Presiden Indonesia ini, Joko Widodo itu mau konsisten dia menegakkan undang-undang, menegakkan peraturan-peraturan, dan untuk efektivitas terselenggaranya pemerintahan itu, ya, maka presiden harus segera mengganti, ya, semua menteri-menteri atau pejabat-pejabat publik yang masih dulu dalam jabatannya, tapi dia mencalonkan diri sebagai calon presiden, wakil presiden. Ini kalau kita ingin menjadi bangsa yang betul-betul pemimpinnya itu menjadi contoh untuk rakyatnya. Bang TB, selain soal etik dalam perpolitikan,
kira-kira apa yang kemungkinan bisa terjadi dengan kekeh tidak mau melepaskan posisinya dari pejabat publik itu? Ya, kalau kita lihat ya, Bung Hadi pada prinsip demokrasi, penempatan hukum, supremasi hukum, itu kan salah satu indikator yang paling kuat untuk kita mengatakan apakah cara mengelola kekuasaan di negeri ini itu betul-betul sudah mengarah pada satu sistem demokrasi. Parameternya yang hukum. Selama supremasi hukum dikalahkan dengan kekuasaan, jadi soal etika, soal cara memperoleh kekuasaan, itu hampir-hampir dikatakan mengakang hukum sekaligus juga meruntuhkan etika. Nah, apakah tidak? Kita sudah membangun demokrasi ini 25 tahun yang akan datang ya. Pilpres, ya. Kita sudah masuk 25 tahun. Kalau kita bandingkan dengan demokrasi konstitusional di awal kemerdekaan, ya, waktu sistem parlemen, kesadaran untuk menegakkan hukum para pemimpin itu luar biasa hebatnya. Banyak contohnya. Kalau kita bandingkan sekarang, itu seperti bumi dan langit. Pertanyaannya, mengapa penguasa pemerintah, saya katakan, orientasi kekuasaan itu sangat dominan sekali ketimbang dari Pak Kabar mengatakan, ini kan sudah mereka semestinya bersikap sebagai negarawan, ada tanggung jawab bagaimana untuk mengembangkan sistem demokrasi ini ke arah yang maju. Bahkan sebagai calon pemimpin memberikan contoh. Begitu, pemilu yang fair. Kalau pemilu yang fair, berarti legitimasinya kan kuat. Jadi kalau cara-cara memperoleh kekuasaan menabrak aturan main, menabrak etika, apa yang kita harapkan? Artinya, inilah potret, ya, penguasa, katakanlah Pak Jokowi, 2 periode itu mengakhiri, endingnya itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Tidak memperkuat law enforcement, bukan hanya soal rangkap jabatan, ya. Betapa banyak pelanggaran hukum itu tidak tertangani. Bahkan sebagai pendapat publik, sisa persoalan matinya petugas pemilihan yang lalu itu masih dalam memori publik. Kalau ini berganti, itu bisa diusut karena banyak penjelasan yang tidak clear. Ini ditambah lagi dengan cara-cara, ya, mengatakan, ya, hukum dan etika. Dan juga indikasinya apa? Tadi Pak Kabar katakan, nah mungkin dia bisa lepas pengaruh. Kalau saya katakan, pengaruh, walaupun cuti pengaruh. Authority, kekuasaan itu masih bisa dia pengaruhi pada struktur pemerintahan, ya, pada struktur lain untuk mobilisasi dukungan, memanfaatkan fasilitas. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk kekuasaan apapun dilakukan, ya, sudah tidak ada lagi faksud, sudah tidak etika, hukum pun dikatakan. Ini satu petanda, ya, tidak memberikan signal bahwa masa depan Indonesia, masa depan politik kita, masa depan demokrasi kita itu adalah berkembang, gitu ya. Dan orang optimis. Dan yang lebih penting, apakah cara-cara seperti itu akan bisa membentuk pemerintahan yang clean, pemerintahan yang wibawa, terutama, ya, pemerintahan yang absah secara moral maupun secara konstitusional. Kalau ini, ya, hasil yang dihasilkan dengan, ya, sekarang pun di diskusi publik ini desain, nggak tahu, ya, apakah ini ada kaitan dengan desain pemilu curang. Kalau aturan saya ini ada tegakkan, berarti, ya, implisit bahwa pemilu itu akan curang. Dan itu sudah ada dalam opini masyarakat. Kita lihat, ya, bukan saya menuduh, tapi ada sebagian masyarakat, sebagian kalangan sipil, sebagian tokoh-tokoh masyarakat, Indikasi itu curang tuh muncul, ya? pemilu curang. Apalagi sesuatu yang sangat janggal, pendapat
survei, itu kurs dan ya, itu adalah desain ya pada pemilu curang. Nah, pada part itu sudah terbang dan itu berbahaya. Saya sedikit, Prof. Bung Adi. Jadi tadi Profesor sudah mengatakan bahwa dalam konteks demokrasi, ya kita itu harus menjadikan hukum itu sebagai panglima, ya kan? Nah, tapi ketika kekuasaan itu yang motor dari semua penggeraknya, ya sehingga persoalan-persoalan yang menjadi amanat-amanat undang-undang itu ditabrak atau secara moral tidak dihormati, bisa nggak itu dikatakan juga bagian daripada kecurangan dan kejahatan politik itu sendiri? Kecurangan, kejahatan politik. Yang lebih berat, Pak, saya ingin mengatakan bahwa cara-cara memainkan kekuasaan seperti itu sama saja meruntuhkan masa depan Republik ini. Artinya apa? Sistem tatanan demokrasi tidak kunjung kuat. Itu yang mau saya sebut. Dan tidak kunjung kuat itu tidak ada hubungan dengan rakyat. Selama ini kan selalu dituduhkan rakyat itu sebagai potensial untuk merusak stabilitas. Tapi para elit itu jauh lebih masif, jauh lebih signifikan di dalam meruntuhkan tatanan. Nah, yang Pak Kaban tadi, kalau menurut saya itu tinggal lagi, Pak. Mereka sebagai pelanjut para founding fathers yang susah payah itu menata sistem bernegara ini dengan membawa suatu konstitusi. Sekarang kita lihat konstitusi tidak lagi menjadi pegangan ya, aturan main gak. Nah, ini justru sangat berbahaya. Nah, jadi di sini kan ironis, Bung Adi. Apa yang dikatakan Profesor TB tadi, saya menangkap bahwa kalau seluruh tonggak-tonggak bernegara itu adalah hukum, itu kan sistem. Nah, tapi kemudian kalau kekuasaan itu yang dikedepankan dan semata-mata bagaimana merebut kekuasaan itu dengan mengabaikan berbagai macam norma-norma, etika, aturan-aturan yang sebenarnya dihormati, sebenarnya kita sedang membangun keruntuhan bangsa. Ya bagaimana? Kan jadi bisa begitu kesimpulannya. Kita sedang membangun keruntuhan bangsa itu sendiri. Nah, disinilah rakyat harus betul-betul memiliki kedaulatan. Jadi seluruh rakyat Indonesia mesti berdaulat untuk menentukan pilihannya kepada yang memang betul-betul mampu menunjukkan, menegakkan hukum itu sendiri. Nah, saya kira itu, ya kalau saya pikir kita harus memang mengedepankan itu. Dari jejak yang ada, Prof, Anda bisa memprediksi nggak? Tadi Pak Kaban mengusulkan udahlah nggak usah nunggu-nunggu mundur dulu, diberhentikan aja. Jokowi berhentikan aja menteri-menterinya, anak buahnya yang maju dalam kontestasi Pilpres ini. Menurut Anda ini akan dilakukan Jokowi apa enggak? Dari jejak-jejak yang ada lah, yang Anda sebutkan tadi. Ya, penggunaan kekuasaan itu tetap sesuatu yang sangat demonstratif ya. Jadi kalau kita lihat, kan gampang ya. Selama ini kan demokrasi kita dipantau lembaga internasional, kan kita indeks demokrasi ya turun sekali ya, sangat menurun sekali. Jadi kalau dengan kata lain bahwa ini kita bicara tidak lagi dalam konteks sistem demokrasi, jadi ini sudah masuk pada sistem otoritarian. Salah satunya kalau pemilu itu rusak. Kalau itu pemilu rusak, berarti yang akan muncul itu otoritarian. Pesan otoritarian. Pesan otoritarian itu pemilu hanya sebagai formal, tapi cara-cara meraih kemenangan pemilu itu adalah dengan pendekatan otoritarian, dan itu sudah dikembangkan oleh Stephen. Ya, dari demokrasi dalam satu buku itu ternyata saya baca keruntuhan demokrasi itu tidak dilakukan oleh tangan-tangan tentara ya. Jadi dalam 20 tahun terakhir itu beberapa negara sistem demokrasi runtuh itu justru karena muncul dari politisi sipil. Itu yang ada mengejutkan. Dan salah satu yang sangat gawat itu adalah pemilu curang. Dan kecurangan rata-rata dari hasil pengamatan Stephen itu adalah
di kotak suara. Manipulasi kotak suara itu sudah terjadi. Ya, seperti di Amerika Latin, Hafiz itu kan luar biasa itu populisnya itu. Tetapi pada akhir masa kekuasaannya dia lakukan itu juga dia runtuhkan. Dia menentang rejim otoritarian, tapi ketika dia berkuasa, dia membangun sistem otoriter untuk kepentingan baru. Nah, ini yang pengalaman itu ternyata ya kalau saya katakan mirip ya. Apalagi sekarang ini kedapatan apa? DPT berapa? Ada 50 juta. Ya, lebih dari 50 juta. Dan DPT ini juga pernah dipersoalkan pada pemilu kemarin. Dan ini hampir semua orang mengatakan ini ada kecurangan. Jadi artinya apa? Artinya kecurangan itu ya kembali pada perhitungan suara pada pemilih. Artinya suara ya, pemberi suara adalah pemilih. Pemilih itu bisa dimanipulasi ya. Nah, jadi kalau itu yang terjadi, itu yang saya katakan, dan juga seperti dikatakan oleh Gibson, satu buku apa yang dinamakan dengan failed state, negara gagal. Negara gagal itu karena pemerintahnya gagal membangun sistem hukum dan merahani ekonomi. Nah, sehingga politik itu menjadi kacau. Pemilu itu tidak lagi sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan konflik ya sosial, konflik politik. Jadi pemilu itu justru ya membuka ruang terjadinya konflik yang lebih hebat. Itu catatannya. Tapi kan masih belum terlambat kalau misalnya pemerintah saat ini, pimpinannya Presiden Jokowi misalnya, untuk mengambil langkah. Salah satunya misalnya untuk memberhentikan posisi jabatan publik pada menteri-menteri yang ikut terlibat dalam kontestasi pemilu ini, pemilu presiden. Itu yang saya katakan. Kita susah bicara dalam konteks prinsip-prinsip hukum, prinsip demokrasi. Jadi relasi para elit dalam lingkaran kekuasaan itu adalah pada satu tarik menarik ya kepentingan dan masing-masing punya Anda masih punya harapan bisa hidup lagi demokrasi dengan situasi yang sekarang ini? Saya agak pesimis ya. Kecuali ada satu kekuatan sipil yang berani untuk mengkoreksi, bahkan ikut langsung mengkontrol jalannya pemilu. Ya seperti awal-awal Orde Baru, atau seperti yang terjadi di Filipina, tidak ada pemantau pemilu. Kalau itu ada, Pemantau pemilu yang lepas dari kekuasaan pemerintah. jadi ini masyarakat sipil. Jadi kalau itu saya optimis. Tapi kalau mengharapkan pada Dari pemantau-pemantau yang ada sekarang ini, saya belum lihat. Ya, jadi gerakan sipil itu masih lemah sekali. Semestinya gerakan sipil itu tidak boleh resah dengan DPT 50 juta itu. Kalau di kabar isu itu kan bisa dicek ya kebenaran itu. Yang 56 juta suara itu yang diragukan, itu kan hampir 25% dari total DPT. Saya kira itu ngeri. Ya, jadi saya pikir itu salah satu ancaman demokrasi kita, di mana kecurangan itu sepertinya sudah multi aspek dari proses penyelenggaraan sukses pemilu itu. Aspek-aspeknya itu udah titik-titik kecurangan itu sudah mulai nampak. Nah, yang paling menonjol adalah rangkap-rangkap jabatan ini. Ya, rangkap-rangkap jabatan bagi saya itu ada satu hal yang sangat prinsip ya, agar supaya konflik of interest-nya tidak terjadi, pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan pemilunya. Ya, nah saya pikir ini presiden. Ya, kalau saya pikir presiden harus segera untuk efektif roda pemerintahan itu ya, walaupun ada istilah cuti, tapi kita dengarlah, jangan berretorika dengan bahasa-bahasa cuti. Ini adalah dalam rangka efektivitas ya roda pemerintahan. Nah, saya kira ada Menko investasi yang tidak kunjung muncul seperti Luhut misalnya kan, sudah lebih dari 2 bulan. Nah, kemudian sementara yang lain sibuk nyapres. Semua sibuk nyapres, nyawapres dan sebagainya. Udah, saya pikir Presiden Jokowi harus berani mengambil langkah memberhentikan semua yang ini demi terhindarnya konflik of interest dan
juga memperkecil peluang kecurangan-kecurangan itu. Ada diksi yang menarik, harus berani ya. Ya harus berani. Ya, Ada kemungkinan takut Pak Jokowi? ya. Kalau dia tidak memberhentikan pembantu-pembantu yang rangkap jabatan, itu takut. Artinya tidak ada keberanian menegakkan bagaimana supaya pemilu presiden itu terselenggar dengan sebaik-baiknya sehingga rakyat percaya. Ini kan rakyat ini kan menjatuhkan pilihan yang sangat dipercayainya gitu. Nah, jadi Bisa kayaknya disebut sebagai ujian akhir juga ini buat presiden. Apakah mampu berdiri sebagai negarawan atau seperti apa kira-kira, Prof? kalau saya begini, semua kandidat-kandidat presiden dan calon wakil presiden tunjukkanlah sebagai negarawan. Semua rangkap jabatan itu lebih baik dilepaskan, ya kan, konsentrasi penuhlah untuk memberikan gagasan-gagasan yang meyakinkan publik daripada misalnya masyarakat pesimis, ya kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah presiden harus punya keberanian, ya, karena ini sistem presidensial, ya kan. Jadi presiden itu memiliki kewenangan yang sangat penuh dan bagaimana roda pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada ya kecurigaan itu. Nah, tapi kalau ini dibiarkan ya orang curiga memang kecurangan itu berjalan gitu. Baik, Prof, ada masukan yang bisa kita ambil sebagai kesan? Jadi karena ini sistem presidensial, saya kira benar dari Pak Kaban, maka apapun tanggung jawab pemilukah dia, proses pemilu yang jurdil, dan seterusnya itu tetap pada tangan presiden, itu satu, ya, sebagai kepala pemerintahan. Tetapi pada publik selama ini bahwa Pak Jokowi itu sudah disebutkan bagian dari kecurangan itu, yang bagian dari abuse of power. Nah, ini yang beratnya, gitu ya. Nah, persoalan apakah ini ada kesempatan, ya kan kembali lagi pada Pak Jokowi. Kalau beliau tidak mengambil satu sikap tegas atau mengakhiri kekuasaan ini dengan happy ending, ya, katakan seperti itu, berarti itu kesimpulan publik selama ini memang Pak Jokowi itu dia membangun sistem ini bukan dalam rangka membangun demokrasi. Bahkan kita lihat kemarin itu heboh dengan pencalonan anaknya, ya. Nah, itu kan sudah cukup mengabarkan bahwa akhirnya Pak Jokowi itu kepentingannya Tuhan dan kepentingan ya dan keluarga. Jadi ya itu kembali kepada Pak Jokowi, apakah terus mengukir sejarah dengan dengan tinta hitam atau tinta emas. Tetapi saya ingatkan Pak Adi, semua ini para elit sebagian besar ini kan dia dulu antitesis terhadap sistem Orde Baru. Sekarang sebagai Ramadan ini lebih buruk dari Orde Baru. Dulu ya awal reformasi kenapa sangat gencar ya untuk menolak supaya pejabat publik yang ikut kontestasi itu melepaskan jabatannya. Itu awal Baru. Kok sekarang awal-awal itu kembali lagi pada Orde Baru, bahkan lebih buruk. Lebih buruk ya? Lebih buruk. Ya. Jadi apa menjadi harapan kita untuk mengatakan bahwa pemilu ini bisa mengantarkan satu keadaan Indonesia yang lebih baik? Itu pesannya. Baik, kita nantikan saja apakah Presiden Jokowi punya keberanian seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Apakah Presiden Jokowi juga punya niat untuk mengakhiri posisinya sebagai presiden dengan happy ending, menghidupkan kembali demokrasi. Pemirsa, nantikan bincang-bincang menarik seputar perkembangan dunia politik kita menjelang pemilu 2024 hanya di Jurnal Politik TV. Terima kasih Bang TB, terima kasih Bang Kaban. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya.